Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya untuk trading session hari Senin nanti, saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year bagi kalian yang merayakan ya. Dan semoga di tahun naga ini kita bisa lebih sukses lagi dan lebih mapan lagi dalam berkarir, juga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya sepanjang tahun naga ini. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita mau bahas mengenai gold ya. Mohon maaf sebelumnya karena videonya ini agak malam ya, bahkan sangat malam dan cukup telat ya gitu. Biasa kan kalau video weekly kan paling telat itu sore saya sudah upload ya gitu, karena dari hari Kamis saya juga sudah less update ya, karena memang ada kegiatan dan juga acara ngumpul ya dengan keluarga besar, jadi saya belum bisa fokus di trading gitu. Oke, jadi ini baru sempat ya saya mau bahas ya jadinya untuk update hari Senin nanti. Oke, yang pertama kita mau lihat dulu ya pergerakan gold ya selama 1 minggu ke depan ya. Ini video khusus untuk outlook ya, weekly outlook, artinya ini bisa digunakan pandangannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat nanti gitu teman-teman. Oke, jadi ada baiknya juga kita membahas terlebih dahulu mengenai news untuk 1 minggu ke depan nih. Kita mau lihat kira-kira dari tanggal 12 ya sampai tanggal 17 ya, atau sorry tanggal 16 itu ada news apa aja sih gitu. Oke, karena kan minggu kemarin itu less event ya, atau sangat hampir bisa dikatakan tidak ada news ya untuk USD gitu. Nah minggu ini nih cukup padat gitu untuk USD-nya gitu teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat ya di hari Senin ya. Oke, ini hari Senin tanggal 12 ini ada holiday ya di JP atau Jepang. Sini holiday, national holiday, jadi dia pergerakannya agak lambat ya nantinya gitu, atau bahkan cenderung melemah ya. Jadi JP series bisa kemungkinan besar naik lagi di hari Senin nanti. Lalu untuk hari Selasa ya tanggal 13 Februari, di sini kita perhatikan di jam 20.30 kita sudah disambut oleh CPI core ya, kemudian ada CPI monthly dan juga CPI yearly gitu teman-teman. Ya, tapi untuk yang fokus kita itu ada di CPI core gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk CPI core ini memang 0.3, forecastnya juga 0.3, artinya setara nih gitu dengan forecastnya. Justru yang ada penurunan itu dari si CPI yearly-nya gitu. Dari 3.3 turun ke 2.9. Padahal kalau untuk Januari kemarin hasil repo CPI-nya itu masih 0.2 gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa katakan hasilnya mix ya, atau cenderung menurun gitu, atau kurang bagus untuk DXY gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya untuk hari Rabu ya. Di hari Rabu tanggal 14 ya. Ini tanggal 14 ini kalau kita lihat ada CPI dari GBP ya di sini. Yang 4.0 ke 4.1 artinya bagus untuk GBP. Kemudian ada crude oil inventory ya, sayangnya di sini untuk crude oil belum ada forecastnya, jadi kita belum tahu nih nanti hasilnya membaik atau enggak gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita lihat lagi di tanggal 15 Februari itu ada GDP ya dari JPY ya, ini yang kuartal 4-nya dia. Nah GDP-nya ini naik ya, bagus GDP-nya kalau kita lihat dari minus 0.7 ke plus 0.3 gitu teman-teman. Walaupun dia menetapkan suku bunga ultra low kalau kita perhatikan di sini ya kan, tapi GDP-nya bagus gitu, saya suka gitu. Ini potensi menguatkan JPY atau yen itu sendiri ya. Jadi nanti yang pasangannya dengan yen yaitu potensi turun gitu, karena yen menguat gitu. Tapi ya let's see lah nanti bagaimana ya hasilnya gitu. Oke, lanjut lagi. Kita ada GDP ya, atau sorry GBP or sterling ya. Ya di sini di jam 14.00 ya, ini juga nanti akan berpengaruh nih gitu ya. Jadi untuk yang news, kalau kita main gold ya, news kayak news besar kayak GBP ya kan, GDP ya, ataupun walaupun dia bukan negara USD, itu tetap akan ada pengaruh ke pergerakan gold itu sendiri gitu teman-teman, karena gold ini universal gitu, dia bisa masuk kemana aja gitu.
Ya gitu teman-teman. Kalau kita lihat memang untuk GBP-nya ini pound sterling ya, ini bagus, kurang bagus sebenarnya ya, karena ini minus dan ini belum ada forecastnya sama sekali gitu. Jadi let's see nanti bagaimana di hari Kamis nanti gitu teman-teman. Karena hari Rabunya juga ini ada CPI dari GBP juga. Oke, kemudian di jam 20.30 ya kita ditemukan lagi dengan core retail sales ya dari USD ya, ini dari 0.4 turun ke 0.2. Kurang bagus ya gitu. Di condong hasilnya ini minus ya. Kemudian ada lagi ya di jam yang sama, ini ada ini jobless claim, ini masih sama, dan hasilnya juga dari 218 ke 220 ya, ini masih minus juga untuk DXY itu sendiri gitu. Lalu ada lagi di Fed Manufacturing Index ya, ini dari minus 10.6 naik ke minus atau turun ya ke minus 8.0 gitu. Nah ini positif lah, satu positif untuk USD gitu. Kemudian ada retail sales ya, ini retail sales ini kalau kita perhatikan dari 0.6 turun ke 0.1 ya. Dan ini kurang bagus ya untuk DXY gitu. Kemudian di hari Jumat ya, di jam 20.30 ya, ini ada PPI dari minus 0.1 plus 0.1 gitu. Jadi ini ada peningkatan, ini positif untuk DXY. Tapi overall bagaimanapun juga yang kita bahas ini adalah data forecast gitu. Artinya data forecast ini belum tentu benar gitu. Nanti aktualnya ini yang asli yang akan keluar nanti gitu. Nah, yang aktual inilah yang akan kita bandingkan dengan previous ya gitu ya. Aktual dan previous dibandingkan, mana yang lebih besar ya dan mana yang lebih baik gitu teman-teman. Oke, jadi gitu. Itu untuk hasil bukan hasil news ya, tapi untuk news minggu depan gitu, atau minggu tanggal 12 sampai 16 Februari nanti. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau kita perhatikan memang dari hasil newsnya ini ya, memang kurang mendukung nih untuk DXY gitu. Jadi adalah potensi gold bisa agak pullback ya dari harga saat ini gitu kan, harapannya begitu gitu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas chart ya dari si gold ini sendiri, dan juga kita mau bahas chart dari DXY juga, kita mau bahas lagi nih sedikit ya mengenai data ekonomi juga di sini, yaitu adalah COT ya. Tapi di sini kita mau bahas dulu ya mengenai COT datanya. Oke. Nah, di COT data ini kalau saya perhatikan ya, untuk bagian long ya, manage money. Jadi kalau kita perhatikan change in position ya, ini kan manage money ya. Change in position ya di bagian long sini ini surplus 6.223 gitu. Artinya kan secara sentimen untuk gold ini sendiri itu sudah mulai positif kembali gitu. Kemudian untuk shortnya ini sekitaran minus 5.822. Nah, dari sini berarti ada yang menarik duit ya sebesar 5.822 ini gitu orangnya gitu teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari data ini? Sebenarnya fungsi data ini hanya sebagai indikator ya untuk melihat ya apakah nanti potensinya ke depannya ya dalam 1 minggu ke depan itu gold itu potensinya dia naik atau turun gitu teman-teman. Bukan berarti jadi patokan kita untuk open posisi ya, jangan ya gitu. Tapi ini sebagai pandangan aja, insight atau informasi tambahan lah untuk kita di saat kita sedang melakukan analisa, terutama di market gold ini sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Nanti untuk hari Selasa lah ya, saya akan update lagi untuk OI datanya gitu, karena itu akan lebih seru gitu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk CME grupnya untuk COT ya. Jadi untuk longnya dia masih surplus overall. Untuk gold sentimen dari COT masih bagus ya, masih surplus, artinya potensi dia untuk naik lagi itu masih ada gitu. Oke. Dan kalau kita lihat juga dari bagian ini manage money ya, yang warna biru ini juga menguat kembali setelah mengalami pelemahan sekitaran 1, 2, 3, 4 minggu ya berturut-turut dia mengalami pelemahan, dan ini minggu kelima dia sedikit mengalami kenaikan gitu. Yang artinya buyer yang tadi dia keluar ya akhirnya dia coba untuk masuk kembali ke pasar itu sendiri gitu teman-teman. Oke ya, jadi ini insight tambahan lah atau informasi tambahan untuk kita semua gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, kita mau bahas mengenai chart itu sendiri.
Oke, sekarang kita lihat chart gold ya di time frame daily terlebih dahulu di sini. Kalau dari daily ini sendiri sih secara pergerakan memang overall masih uptrend ya. Di sini overall dia masih uptrend, ini juga masih sama ya seperti yang kita bahas pada minggu sebelum-sebelumnya ya. Di sini ini swing high swing low-nya dia secara struktur dia masih bagus ya, cuma memang untuk bagian sini ya, nah ini agak kurang bagus struktur ya gitu. Kenapa? Karena semakin ke sini kalau kita perhatikan memang si gold ini semakin sideways dan mengerucut ternyata teman-teman gitu ya. Setelah saya lihat-lihat lagi ya, ternyata dia semakin mengerucut nih pergerakannya gitu, dalam artian dia membentuk sebuah triangle yang siap untuk di breakout lagi nih oleh si harga ini atau si market ini sendiri gitu. Kalau kita mau lihat ya posisinya untuk saat ini gold itu berada di area support ya, support dari support trend line-nya dia gitu, bukan support daily atau apa ya, tapi ya support trend line gitu. Ya support trend line dimana kenapa kita bisa bilang ini sebagai area support trend line? Karena yang pertama di sini ada satu, oke, dua, tiga, 4 ya kan, 5, 6. Nah, di area ini ya, ini adalah area yang dimana kalau kita perhatikan harganya itu selalu pullback gitu teman-teman ya. Jadi begitu dia kena pullback lagi, kena pullback lagi, kena pullback lagi gitu. Jadi inilah yang disebut dengan area support dari si trendline itu sendiri. Nah, ini kita ngambil di mana time frame daily ya, ini ya. Ini di time frame daily gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk Vivo-nya masih sama, saya belum merubah apapun ya, karena memang hampir bisa dikatakan tidak ada perubahan dan kenaikan tertingginya pun masih di 2058 ya, dengan area resisten terdekatnya itu di 2038 sampai 2040 gitu ya. Kemudian untuk area support ya terdekatnya itu ada di 2013 sampai 2015-an gitu. Dan current low-nya itu masih di angka 2002 gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk clear movement atau pergerakan yang lebih lanjut lagi, ya, ini kita butuh dia untuk break dulu nih dari salah satu kedua level ini. Nah, level apa gitu? Yang pertama, kalau dari level support itu sendiri, ya kita butuh lihat dia bisa nggak nih, dia breakout dari 2000, sorry, kok miring-miring ya? Ya, dari 2013 sampai 2015, dia bisa nggak breakout dari sini gitu. Kemudian, kalau untuk breakoutnya artinya selama harga closingnya, ini kita dalam kategori daily ya, selama daily-nya itu bisa closing di bawah 2013 ya, artinya kan dia sudah breakout nih gitu, breakout dari area supportnya dia gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti ada potensi ya untuk si gold ini ya semakin turun lagi atau melanjutkan penurunan yang ada gitu. Targetnya yang pertama kita perhatikan nih di current low yang ini ya, dari 2000 sampai angka 2000 lah gitu ya, 20 pip gitu. Terus support yang kedua itu ada di 1992, support yang ketiga itu ada di 1973 ya, sampai kurang lebih. Nah, ini kalau kita ngomongin daily memang agak panjang ya kalau daily ini ya, sampai 1982 atau 1990 lah, dari 1992 ke 1990 kayak itu yang kedua ya kan. Terus yang ketiga itu dari 1982 ke 1973, karena kita langsung ngambil low yang ada di sini gitu, yang di daily-nya gitu teman-teman ya. Nah, itu kalau dengan catatan dia berhasil closing ya, closingnya itu di bawah 2013 gitu ya untuk candle daily-nya. Itu kita berarti harus fokus untuk ngambil sell gitu teman-teman. Tapi kalau untuk pergerakan saat ini ya, selama dia belum closing di bawah 2013, artinya kan 2024, 2020 ya sampai 2013 ini masih jadi area support dengan multiple rejection-nya dia itu sendiri gitu. Pertama di sini satu ya kan, di dua. Nah, ini nih, ini kita butuh dia tunggu di breakout juga gitu. Sebab kalau untuk early breakout ya, early breakout itu berarti breakout yang paling dulu ya, atau paling awal itu ketika dia bisa break dari angka 2020 ini teman-teman gitu. Karena 2020 ini itu adalah area support ya. Ini area supportnya dia nih, kalau kita perhatiin area support dari si gold itu sendiri gitu ya, 2020 nih ya. Jadi kalau kita mau identifikasi ya, breakout
duluan untuk target 2013, berarti dia harus bisa closing minimal 4 jam lah, 4 jam closing di bawah 2020 ya, atau 1 jam closing di bawah 2020 ya, sorry. Nah, itu kita bisa ancang-ancang open sell ya, begitu harga retestnya ke 2020 dengan target di 2015 sampai 2013 gitu teman-teman ya, gitu. Nanti dari 2013 atau 2015 kita baru lihat nih ada nggak potensi masuk buy gitu. Kalau misalkan nggak ada ya berarti lanjut lagi gitu teman-teman ya turunnya. Nah, itu informasi yang kita dapatkan support dari candle daily gitu. Nah, kemarin kita cari lagi nih untuk resisten. Kalau untuk resisten dari candle daily yaitu ada di 2038 sampai 2040-an ya. Jadi dua level ini ya 20 pip lah gitu. Ini kalau kita perhatikan memang udah 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali dia reject atau 4 hari dia terreject di area 2038 sampai 2040-an gitu. Artinya ini adalah area support, support kan, resisten dari si daily gold itu sendiri. Nah, ini harus hati-hati nih. Ya, kalau kita mau buy yang memang ditargetkan untuk jangka panjang atau yang targetnya sampai ke 2060 atau misalkan kita dapat buy di 2013, 2015, terus kita mau hold lagi nih jangka panjang ya, mau yang lebih long term lagi, dan misalkan targetnya 2050 Pak, 2060 gitu, berarti target breakoutnya itu di sini ya, target breakoutnya gitu, dia harus bisa break dari 2038-2040 baru bisa lanjut nih ke 2058 sampai 60. Tapi perlu kita ingat juga ada trendline gitu ya, ada trendline yang berfungsi sebagai resisten gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini nih, ini trendline 1, 2. Nah, ini trendline-nya dia. Nah, kalau misalkan dia udah di sini, berarti kan potensi trendline-nya kena itu kurang lebih 2050 ya. 2050 sampai 2055 gitu trendline-nya dia. Nah, itu kita harus hati-hati gitu teman-teman ya. Karena memang kalau bentuk trendline ini memang agak susah nih untuk dia naik lagi gitu ya. Ini kita tandain lah buat sebagai ya, di 2049 ya atau 2050 lah di situ ya. Nah, di area sini kurang lebih 50 sampai 55 lah. Nah, ini trendline-nya dia. Ini bahasa itu jarak atau range dari trendline-nya si gold ini sendiri gitu. Ya gitu. Nanti target pertama begitu dia break 38 atau 40 itu di 54 sampai nanti target kedua itu baru ke 58 sama 60 gitu. Oke, nanti untuk clear movementnya berarti si daily candle ya, daily candle ini itu harus bisa close di atas 2050 gitu. Ya berarti kan di atas ini nih gitu. Nanti baru dia akan menunjukkan kenaikan ya, potensi ke 2090 atau 2080 itu bisa dicapai gitu. Tapi selama di 2050 ke bawah ya untuk daily candle itu masih bearish gitu teman-teman. Ya, itu patokan saya sih 2050 ya gitu. Jadi kalau siapapun yang tanya saya overall untuk gold apakah dia akan lanjut naik, ya, saya akan bilang patokan saya di 2050 gitu. 2050 tembus atau closing daily candle-nya, maka dia akan menunjukkan kenaikan gitu. Oke. Selama di bawah 2050 maka target saya masih ke bawah gitu. 2013 2000 pas sampai 1980 gitu, itu targetnya. 1980 itu ada di sini ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi itu untuk daily view-nya. Memang agak rumit ya, cuma saya harap kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan di sini gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat ke bagian time frame yang lebih kecil ya. Ini di 4 jam. Nah, ini untuk mapping gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang gold ini nggak berubah sih mappingnya gitu. Jadi tetap di sini-sini aja gitu mappingnya. Karena memang posisi dia kalau kita perhatikan yaitu dia lagi sideways aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi mengerucut yang saya bilang gitu ya. Nah, contoh ini tadi ini resisten, ya ini resisten, ini support ya kan, ini support gitu. Nah, ini support. Nah, 2020 ya. Ini adalah batas atau early breakout-nya si gold itu sendiri gitu. Selama dia masih bertahan di atas 2020 ya, dia masih bisa retest kembali ke bagian atas gitu. Bagian atasnya di mana? Yang tadi kita sebutin, yang kita bahas ya.
di sini ya 2038 2040-an gitu. Nah, tapi kalau di time frame kecil kita bisa diuraikan lagi nih, lebih spesifik lagi. Nah, di sini saya menggunakan volume profile ya. Ini volume profile ya, tadi ya volume profile yang ini. Nah, tapi untuk volume profile yang ini hanya ada di TradingView yang berbayar. Jadi kalau yang gratis itu biasa cuma ada fixed volume profile gitu. Kalau yang Archoret ini ya, atau yang satunya lagi ya, ini dia dari volume profile memang khusus untuk TradingView yang premium gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk POC-nya ya itu ada kurang lebih di 2035 gitu POC-nya. Jadi kalau kita perhatikan memang POC level ini adalah point of control. Artinya selama harga itu berada di bawah POC level ya, kita tandain ya di sini ya, POC level. Tuh. Oke, jadi selama harga berada di bawah POC level, itu potensinya adalah masih mengalami tekanan sell atau selling pressure dari si seller ini sendiri gitu, dari si marketnya itu ya. Dan ini masih potensi untuk turun lagi gitu, karena harganya itu kalau kita perhatikan memang agak sulit nih dia untuk breakout atau nembus si POC ini gitu. Kita lihat sebelum-sebelumnya ya, ini juga sama, dia selama di bawah POC masih bisa retest ke 2014 ya, sini sampai 2010 bahkan gitu yang kemarin ya. Sini break POC juga dia sempat ke angka 2002 gitu. Ini di atas POC ya, dia cenderung naik, di bawah POC dia cenderung turun gitu. Oke, jadi itu adalah point of control gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini kan breakout ya, dia di atas POC, dia naik ke 2058, 2060 gitu kan. Artinya gold ini secara POC level ya itu masih dipengaruhi oleh seller pressure gitu. Oke. Nah, ini perlu kita lihat ya, untuk key levelnya itu ada di 2013-2015 gitu. Nah, selama dia belum bisa break dari range biru ini ya, range biru ini belum di break sama dia, maka gold itu masih ada potensi dia untuk pullback dari area ini, kemudian naik kembali ke POC ya di 2035, lalu next levelnya itu di 2038 sampai 2050-an gitu teman-teman. Tapi kalau di bawah 2013 ya atau 2014 ini, ya udah kita cari sell aja, targetnya di 2007 sampai 2001 ya, atau 2000 pas gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian DXY. Nah, kalau dari DXY sendiri ya seperti yang kita bahas ya, masih sama di sini. Kalau dari daily sendiri sih masih belum bisa break dari current height-nya dia ya. Di sini ya, current height yang di sini yaitu 104.5. Jadi masih sama ya. Seperti yang kita bilang kemarin, selama dia belum bisa break dari 104.5 ya untuk si DXY ini, artinya DXY masih potensi turun gitu, dengan area support kurang lebih di level harga. Nah, ini di area Fibo-nya ya, Fibo-nya itu di level sebentar. Nah, ini di level 104 pas gitu ya teman-teman ya, di level 104 pas. Lalu nanti untuk next supportnya ya itu ada di level area breakout ya. Breakout-nya itu di 103.8 gitu teman-teman. Yang 103.8 itu pas di Fibo 88.0-nya dia gitu. Ini area breakout-nya dia nih gitu. Ini next support-nya dia. Kalau ini current support-nya dia. Karena kalau kita perhatikan memang dia sudah beberapa kali ya terject di area 104 pasnya ini. Ini juga jadi level psikologi level untuk si DXY-nya gitu. Nah, kemudian kalau untuk resisten terdekat itu ada di 104.25 ya, di sini 104.25. Dan resisten yang terjauh masih jadi main level untuk DXY itu ada di 104.54 gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari memang dari newsnya ya, itu potensi membuat DXY itu turun gitu. Tapi nanti yang paling jadi ujian ya untuk turunnya DXY atau supportnya dia dan cukup berat itu di sini gitu, karena ini cukup banyak transaksinya ya. Jadi dari angka 103.8 sampai 103.4 ya, atau 39 kita bulatin ke 4, ini akan jadi apa ya bahasa itu area rejection ya gitu untuk si DXY itu sendiri gitu. Sampai gitu dia bisa break dari 103.39 baru dia lanjut turun gitu dengan target harga
Pertama resisten support terdekatnya dulu yaitu di 102.8, yang baru dia nutup gap yang dari sini nih. Nah, begitu dia nutup gap, dia potensi langsung ke 102.4 gitu teman-teman. Itu kalau misalkan DXY mengalami penurunan gitu dan tidak break dari 104.5. Tapi kalau misalkan DXY ya break dari 104.5, maka akan lain cerita gitu. Maka DXY itu akan lanjut naik kurang lebih ke 105.24 gitu, dan nanti itu potensinya untuk si gold ini akan condong mengalami penekan turun lagi dan akan potensi bermain mendekati level atau angka 2000 sampai 1990 itu untuk gold gitu. Tapi selama DXY-nya turun ya dan belum bisa break dari 104.5, maka gold ini masih ada kesempatan nih untuk pullback dari 2013 ya sampai 2015 ini ya, atau worst case-nya sampai ke 2010 dengan naik kembali pullback ke level area atau target di 2038 sampai 2050 atau 60 kembali gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu sih ya pembahasan kita untuk gold dan juga DXY selama 1 minggu ke depan ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan videonya ini agak panjang dan memang sangat telat uploadnya, tapi saya usahakan uploadnya ini dan juga penjelasannya itu saya usahakan semaksimal mungkin supaya kalian paham dan mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.